Diawali dengan adegan Yuan Jia kecil yang sedang melihat ayahnya berlatih. Esoknya Yuan Jia hendak memberikan secangkir teh pada ayahnya yang sedang melatih kungfu. Namun ayahnya malah menyuruhnya pergi untuk belajar kaligrafi. Rupanya Yuan Jia kecil ingin sekali berlatih kungfu, namun keinginannya ditolak oleh ayahnya karena dia mengidap penyakit asma. Tugas kaligrafinya diselesaikan oleh sahabatnya yang bernama si Jinsun. Suatu hari, Yuan Jia dan Jinsun hendak menonton pertandingan kungfu ayahnya melawan Zhao Zong. Rupanya ayah Yuan Jia adalah juara bertahan di pertandingan tersebut. Melihat ayahnya kalah, Yuan Jia pun menangis. Tak lama kemudian, saat Jinsun hendak menghiburnya, tiba-tiba Zhao Jian, anak dari Zhao Zong, datang dan mengejek ayah Yuan Jia. Yuan Jia yang tidak terima dengan itu langsung menantang Zhao Jian untuk bertarung. Namun Yuan Jia tidak mempunyai kemampuan kungfu. Dengan mudah ia dikalahkan oleh si Zhao Jian. Dengan kekalahan tersebut, Yuan Jia nekat untuk berlatih kungfu secara serius. Diam-diam dia mengambil buku ayahnya di perpustakaan dan meminta Jinsun untuk menyalin isi buku tersebut. Sementara itu, Yuan Jia dimarahi oleh ayahnya karena berkelahi. Sang ayah berniat untuk menghukumnya dengan cambukan, namun ibu melarangnya. Ibunya menyuruh Yuan Jia untuk mengobati luka dan menggantikan hukuman cambuk dengan menulis, "Aku tidak akan mengulanginya lagi sebanyak 100 kali." Beberapa hari selanjutnya, Yuan Jia sedang berlatih kungfu dari buku yang sudah disalin oleh si Jinsun. Scene berpindah pada Yuan Jia dewasa yang sudah memiliki seorang putri. Namun di sini diceritakan istrinya sudah meninggal. Yuan Jia menemui ibunya dan berkata bahwa semenjak berlatih kungfu, penyakit asmanya menghilang. Di sini juga diperlihatkan bahwa ayah Yuan Jia sudah meninggal. Di makam ayahnya, Yuan Jia berkata bahwa sekarang kemampuan kungfunya sudah lebih hebat dari ayahnya karena telah memenangkan banyak pertandingan kungfu di wilayahnya itu. Suatu hari Yuan Jia ditantang oleh musuh saat kecil dulu, yaitu Zhao Jian. Tanpa basa-basi, Yuan Jia pun segera naik ke menara bambu. Dengan jurus pukulan mematikan, akhirnya Yuan Jia berhasil mengalahkan Zhao Jian. Malam harinya, Yuan Jia merayakan pesta kemenangannya bersama para murid dan juga sahabat kecilnya dulu. Siapa lagi kalau bukan Jinsun, yang kini sudah menjadi pengusaha sukses. Setiap hari Yuan Jia selalu menerima murid baru. Rupanya Yuan Jia merupakan orang yang cukup disegani karena kemampuan kungfunya. Setelah berpesta, terlihat Yuan Jia dan Jinsun sedang ngopi bareng. Di sana Jinsun memberikan sedikit nasihat agar tidak terlalu terobsesi dengan pertarungan. Singkat cerita, dengan kemampuan yang tak tertandingi, banyak master kungfu yang menantang Yuan Jia untuk bertarung. Namun Yuan Jia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Bahkan saat dia menyuruh para penantang untuk melawannya. Akibat kemenangan itu, Yuan Jia berubah menjadi orang yang sombong dan kejam. Berbeda dengan ayahnya yang selalu rendah hati dan juga menghargai musuhnya. Seperti biasa, setiap kali menang, Yuan Jia mengadakan pesta kemenangan bersama para murid-muridnya. Dan kali ini banyak sekumpulan orang yang ingin menjadi muridnya. Di sana terlihat seorang pria yang memandangi Yuan Jia dengan tatapan sinis. Tak lama kemudian, pria itu menghampiri Yuan Jia dan berkata bahwa Yuan Jia bukanlah seorang juara jika belum mengalahkan ayah angkatnya, yaitu Master Jin. Setelah pesta itu, Jinsun menyuruh Yuan Jia untuk berhenti bertarung, karena menurutnya Yuan Jia adalah seorang juara sejati. Namun Yuan Jia yang terus kepikiran dengan kata-kata pria tadi, akhirnya ia memutuskan untuk mengalahkan satu orang lagi, yaitu Master Jin. Sebelum pergi, Jinsun mengingatkan untuk berhati-hati dengan orang yang dia anggap sebagai muridnya. Dia juga mengingatkan tentang tagihan yang belum dibayar oleh Yuan Jia. Mendengar itu, Yuan Jia pun berjanji bahwa dia akan berhati-hati dan segera membayar tagihannya.
Malam harinya, seorang pelayan mendatangi Yuan Jie dan berkata bahwa pendapatan dari kungfu tidak mencukupi keperluan rumah tangganya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba para muridnya datang dan membawa salah satu murid yang sudah babak belur karena dihajar oleh Master Chin. Mendengar hal itu, Yuan Jie pun marah dan akan mendatangi Master Chin. Sementara itu, Master Chin sedang merayakan ulang tahunnya bersama keluarga. Mengetahui kedatangan Yuan Jie, Master Chin pun langsung menghampirinya. Di sana, Yuan Jie marah dan berkata bahwa ia akan membalaskan perbuatan Master Chin kepada anak buahnya. Tiba-tiba Jin Sun datang dan mencoba mencegah pertarungan ini. Namun Yuan Jie tetap ngotot untuk bertarung. Karena sudah muak dengan sikap Yuan Jie, Jin Sun pun meninggalkan Yuan Jie dan mengakhiri persahabatannya hingga akhirnya mereka pun Yuan Jie berhasil mengalahkan Master Chin hingga ia tewas. Melihat itu, anak angkat Master Chin tidak terima dan langsung membalas kematian ayah angkatnya dengan membunuh ibu dan juga putri Yuan Jie. Sesampainya di rumah, dia melihat ibu dan putrinya tewas bersimbah darah. Dengan sangat marah, Yuan Jie pun mendatangi anak angkat Master Chin. Namun ternyata anak angkatnya malah bunuh diri. Di sini Yuan Jie tidak membunuh istri dan putri Master Chin karena ia merasa bahwa mereka tidak bersalah. Saat keluar dari rumah Master Chin, muridnya memberitahu bahwa sebenarnya ia telah mabuk dan tak sengaja menghina istri Master Chin yang membuat Master Chin marah dan mengajarnya. Merasa bersalah atas semua yang telah dilakukan, Yuan Jie pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota tempat ia tinggal dengan berlayar tanpa tujuan. Setelah berbulan-bulan, Yuan Jie hampir tenggelam di sungai. Beruntung, ia diselamatkan oleh seorang nenek dan juga cucunya yang buta bernama Moon. Moon merawat Yuan Jie dengan telaten, bahkan dia juga memandikannya. Suatu hari, Moon memberikan sebuah boneka yang ditemukannya di pakaian Yuan Jie. Rupanya, boneka tersebut merupakan kenangan satu-satunya dari putrinya. Setelah melihat boneka itu, Yuan Jie telah kembali memiliki semangat hidup. Sejak saat itu, Yuan Jie mulai membantu pekerjaan Moon dan juga neneknya. Dari mulai menanam padi hingga memasak. Dari sini, Yuan Jie mendapatkan banyak pelajaran hidup. Salah satunya yaitu manusia harus hidup dengan damai dan saling menghargai satu sama lain. Setelah hari-hari yang ia lewati bersama Moon, Yuan Jie mulai jatuh cinta padanya. Suatu hari, bocah dari desa bernama Hui sedang dihukum karena tertangkap saat maling di desa sebelah. Tak lama kemudian, Yuan Jie dan warga desa datang untuk meminta maaf sekaligus meminta pemimpin desa untuk melepaskan si Hui. Pemimpin desa bersedia melepaskan Hui dengan syarat Yuan Jie harus mengalahkannya terlebih dahulu. Akhirnya, Hui pun dibebaskan. Keesokan harinya, saat Moon akan berziarah ke makam ayahnya, Yuan Jie teringat dengan keluarganya. Akhirnya, Yuan Jie meminta izin pada Moon untuk pulang dengan tujuan ziarah ke makam keluarganya. Sebelum pergi, Yuan Jie berjanji pada Moon bahwa dia akan segera kembali untuk menemuinya. Saat tiba di kotanya, Yuan Jie melihat banyak perubahan karena negara asing sedang menjajah Cina. Saat sampai di rumahnya, ia disambut oleh pelayannya dan melihat keadaan rumah yang sudah tidak terawat. Kemudian, ia pun mulai membersihkan rumah dan membakar semua piagam dan penghargaan kemenangan kungfunya. Setelah itu, Yuan Jie pergi ke makam keluarganya dan meminta maaf karena telah mengecewakannya. Untuk menebus semua kesalahannya, Yuan Jie mendatangi rumah Master Chin. Di sana, ia minta maaf pada istri Master Chin sekaligus minta izin untuk memberikan penghormatan pada Master Chin. Di lain hari, saat Yuan Jie membaca koran, ia melihat sebuah berita tentang seorang petarung Smackdown tak terkalahkan bernama Hercules yang menantang seorang petarung Cina dan berjanji akan menghabisi semua orang Cina.
Sebagai orang Cina, Yuan Jia merasa kesal karena harga diri orang Cina telah diinjak-injak. Yuan Jia pergi menemui sahabatnya Xi Jinzun untuk meminjam sejumlah uang transportasi untuk bertarung melawan Hercules. Namun sebelumnya, Yuan Jia meminta maaf pada Jinzun dan mengakui bahwa dirinya menyesal karena tidak mendengarkan ucapan Jinzun. Rupanya Jinzun tidak mau meminjamkan uangnya karena tidak ingin melihat sahabatnya bertarung lagi. Sebelum pergi, Yuan Jia meletakkan koran itu di meja. Setelah Jinzun mengetahui niat baik Yuan Jia, ia pun mengirimkan uang kepada Yuan Jia melalui karyawannya. Singkat cerita, akhirnya Yuan Jia sampai di Shanghai dan bertemu langsung dengan Hercules. Tanpa banyak basa-basi, ia pun segera menantang Hercules. Yuan Jia menyelamatkan Hercules dari besi-besi runcing. Melihat aksi Yuan Jia, Hercules pun menghentikan pertandingan dan memberikan kemenangannya pada Yuan Jia. Hingga akhirnya kabar kemenangannya menyebar luas ke seluruh dunia. Tak lama kemudian, Yuan Jia pun mendirikan sebuah Jingwu, sebuah organisasi bela diri. Ia juga mengumpulkan seluruh organisasi bela diri yang ada di Cina untuk bersatu dan berjanji tidak akan berkelahi terhadap sesama. Sementara itu, para pedagang asing mulai takut dengan kemenangan Yuan Jia yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme warga Cina. Mereka pun menyusun rencana untuk mengadakan pertandingan antara Yuan Jia melawan 4 petarung asing. Mengetahui hal itu, Yuan Jia pun menyetujuinya karena hal ini menyangkut harga diri orang Cina. Di lain waktu, salah satu petarung yang akan melawannya bernama Tanaka datang menemui Yuan Jia. Mereka saling mengobrol dan mengagumi satu sama lain, hingga akhirnya mereka pun menjadi akrab. Hari pertandingan pun dimulai. Sebelum ronde pertama dengan Tanaka berakhir, kita diperlihatkan seseorang yang telah mengganti minuman Yuan Jia. Saat sedang istirahat, Yuan Jia pun meminum minuman itu dan melanjutkan pertarungannya, namun tiba-tiba rupanya minuman tadi sudah dicampur dengan racun. Ini adalah perbuatan para pedagang asing yang tidak suka dengan kemenangan Yuan Jia. Jin Chun yang melihat itu meminta Yuan Jia mengakhiri pertandingannya dan akan membawanya ke rumah sakit. Namun Yuan Jia menolak dan bersikeras untuk meneruskan pertandingannya. Sementara Tanaka yang mengetahui kondisi Yuan Jia meminta untuk menghentikan pertarungan ini. Namun Yuan Jia menolaknya dan berkata bahwa pertandingan ini bukan hanya untuk dirinya, melainkan harga diri dan kehormatan orang Cina. Saat
saat Yuan Jie akan memberikan pukulan mematikan seperti yang ia berikan pada Master Jin, Yuan Jie dengan sengaja menahan tangannya dan langsung terjatuh. Mengetahui hal itu, Tanaka memberikan kemenangan tersebut pada Yuan Jie dan tak lama setelah itu, Yuan Jie pun akhirnya tewas. Di akhir film, kita akan diperlihatkan roh Yuan Jie yang sedang berlatih di hadapan Moon, dan film pun selesai.